Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Amma ba'd, sahabatku sekalian rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini insyaallah kami akan menjelaskan tentang tafsir surat Al-Asr. Sahabatku sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Asr, surat yang ke-103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang artinya, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan senantiasa beramal soleh, dan saling menasihati dalam kebenaran, dan saling menasihati dalam hal kesabaran. Sahabatku sekalian rahimakumullah, mari kita tadabburi bersama firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Asr ini, yang mana perintah tadabbur adalah tugas kita sebagai seorang muslim, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Yang artinya, apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an atau hati mereka telah terkunci? Masya Allah, maka ini peringatan bagi kita bahwasannya kita tidak hanya sekedar untuk membaca Al-Qur'an, tidak hanya sekedar untuk menghafal Al-Qur'an, akan tetapi tugas kita juga adalah untuk mentadabburi apa yang terkandung dalam Al-Qur'an. Maka dari itu, marilah kita tadabburi bersama Al-Qur'an surat Al-Asr ini. Wal 'asr, demi masa. Pada permulaan surat Al-Asr ini, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan salah satu makhluknya, yaitu adalah waktu. Yang mana para ulama menyebutkan al-waqtul ladzi yu'asiruna fahuwa asrun. Setiap detik yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita itu adalah asrun, waktu. Maka dari itu pertanyaannya, ketika Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan nikmatnya berupa waktu ini, sudahkah kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya, na'udzubillahi min dzalik, kita malah menggunakannya untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka marilah sahabatku sekalian rahimakumullah, kita senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan hidayah kepada kita, berikan taufiknya kepada kita, sehingga kita dapat memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan kerugian. Sahabatku sekalian rahimakumullah, pada ayat yang kedua ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasannya manusia itu benar-benar dalam keadaan kerugian. Maka itu tandanya hakikat manusia hidup di dunia ini itu adalah merugi. Maka pertanyaannya, adakah orang yang tidak merugi? Adakah orang yang beruntung di dunia ini? Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya di ayat lanjutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan senantiasa beramal soleh dan saling menasihati dalam hal kebenaran dan saling menasihati dalam hal kesabaran. Sahabatku sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memperkecualikan
ada orang-orang yang kemudian tidak merugi. Siapakah mereka? Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang beriman tidaklah merugi. Sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala kabarkan dalam surat Al-Mu'minun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun. Yang artinya sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Maka dari itu berbahagialah orang-orang yang beriman, orang-orang yang dalam hatinya terdapat keimanan, orang-orang yang senantiasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala tetapkan iman ini sampai akhir hayat kita, sampai ajal menjemput kita. Kemudian siapakah lagi orang-orang yang tidak merugi, orang-orang yang beruntung? Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan firman-Nya, wa amilus solihati, dan mereka senantiasa beramal soleh. Maka orang-orang yang senantiasa beramal soleh adalah orang-orang yang beruntung. Mereka tidaklah merugi. Karena apa? Orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang senantiasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu senantiasa mengharapkan rahmat dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ketika seseorang itu beramal soleh, mereka senantiasa ikhlas lillahi ta'ala, mereka berharap akan ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita suatu doa yang indah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya kami hamba-Mu memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima. Maka orang-orang yang senantiasa beramal soleh berharap akan amal-amalnya yang telah dia kerjakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang kita harapkan. Setiap amal soleh yang kita kerjakan itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak mengetahui amalan apa yang menjadikan kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke surganya. Amalan apa yang membuat Allah ridho terhadap kita sehingga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita kepada golongan para penghuni surga. Maka itulah orang-orang yang senantiasa beramal soleh adalah orang-orang yang beruntung. Maka kemudian siapa lagi orang yang beruntung? Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Orang-orang yang beruntung selanjutnya adalah orang-orang yang senantiasa saling menasehati dalam hal kebenaran dan orang-orang yang senantiasa saling menasehati dalam hal kesabaran. Maka orang-orang yang senantiasa menyampaikan nasihat, senantiasa saling mengingatkan, mereka tidak merugi. Mereka orang-orang yang beruntung. Karena apa? Orang-orang yang beriman itu tidak hanya ingin soleh untuk dirinya pribadi, tidak ingin baik untuk hanya dirinya pribadi, akan tetapi orang yang beriman itu ingin agar sekelilingnya juga ikut baik. Maka kalau kita perhatikan ada kata soleh, ada kata muslih. Soleh itu hanya baik secara pribadi saja, akan tetapi muslih adalah secara pribadinya soleh dan dia ikut memperbaiki keadaan sekitarnya, peduli akan orang di sekitarnya, sehingga mereka berusaha untuk menjadikan baik lingkungan sekitarnya. Itulah orang-orang yang beruntung. Maka kesimpulan dari tafsir surat Al-Asr ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa waktu adalah sangat penting. Waktu adalah sangat berharga. Maka marilah kita gunakan waktu ini sebaik-baiknya. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan hidayah kepada kita, senantiasa berikan taufiknya kepada kita, sehingga kita dapat memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, sehingga kita termasuk orang-orang yang beriman, orang-orang yang senantiasa beramal soleh dan saling mengingatkan dalam hal kebenaran dan saling mengingatkan dalam hal kesabaran. Sekian dari kami. Apabila ada salah kata, salah ucapkan
kami mohon maaf. Apabila ada kebenaran, itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hada wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.